Saya pengen salah satu dari wartawan yang di sini boleh memegang. Sebentar. Dalam model foto yang resolusinya tinggi. Ya, siapa yang Ini kameranya akan itu? seizin Pak Rujito sebagai ahli waris dari Pak Bambang. Ini kami tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Ini jelasnya seperti ini. Jadi ini boleh difoto. Silahkan difoto, di scan boleh. Kalau asli itu boleh difoto. Silahkan. Ini adalah kebanggaan dari Pak Bambang bahwa beliau sudah menempuh UGM. Ini di bawah sinar matahari, jadi jelas. Ojo ditutup. Ke kiri, ke barat. Nah, Ini di Terawang, satu dicopot, di Terawang ini enggak ini dilihat. Nah, dipegang boleh. Oke, biar Pak Rujito yang menjelaskan. Pak Rujito, silakan. Gimana ceritanya? Ada. Jadi mohon maaf, di sini ada watermarknya. Kelihatan enggak di kamera? Kelihatan watermark. Kemudian ada emboss di sini. Di sini ada embossnya. Kemudian tolong diperhatikan. Tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan, ini menurut kami meragukan. Karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya apa, wartawan? Mohon maaf, teman-teman media, warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Oranye kan? Lah, ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan Yang sana 500. sesuai sana 100 juga, tapi warnanya hijau. Ini 500 ini. 100. 100. Nah, kemudian yang lain adalah selain tadi ada watermark, ada emboss, kemudian tanda tangan. Di sini ini adalah logo dari UGM. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Tembus. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Nah, terus tembus ke sana. Nah, tembus ini di belakangnya tembus di belakang. seperti ini. Nah, ini dalam apa namanya cahaya seperti ini kelihatan. Kertas yang digunakan bagaimana? Kertas apa ini? Ada motifnya. Ya, kertasnya kotak-kotak. Ada motifnya kotak-kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi tidak susah itu. Ini embossnya jelas sekali di sini. Kalau di belakang ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silakan. Nanti kita buktikan melalui uji karbon dan lain sebagainya. Ini bisa dibuktikan semua. Monggo Mas Rujito, silakan sampaikan pernyataan, cukup ya. Ini juga ada Pak. Ini ada dokumen lagi yang mohon maaf. Tolong dilihat pernyataan dari Bareskrim bahwa ada pernyataan Jokowi menempuh berapa SKS? 130 plus 60. Ini jumlahnya berapa ini? Ini silakan dilihat. 161. Tadi udah kami tanyakan. Ini silakan difoto bagi yang ada yang punya foto ini. Mohon maaf saya. Hati-hati loh, jadi pegang kalau itu rusak nanti. Itu ada di gitu aja. Gini. Jangan dibuka rusak Ya, nanti. difoto silakan difoto. Oke. Hati. Sebaliknya. Nih, ini 161. boleh dibuktikan 161 SKS. Kalau ada yang kuliah di kehutanan menempuh 200 lebih SKS, pun jenis kebablasan. S3. Gitu. Tapi kalau di bawah 161, Ya. oh ya, dekannya ini tanda tangan pembanding. Kenapa saya bilang mencurigakan? Karena ini tanda tangan yang asli seperti ini. Terus bro, nilainya itu pakai ketik bro, tidak ada tulis tangan ini. Ini jumlah kreditnya itu pakai Nilainya diketik, Iya. tidak ada pakai tangan. Tangan tidak ada. UGM itu universitas Nambuan. Bukan Universitas Pramuka. bukan universitas Terakhir Pak, itu kalau dugaan prediksi saya, tergugat satu dan ijazahnya tidak mungkin akan datang, tidak mungkin ada. Keputusan dari pengacara atau advokat atau nanti keputusan hakim kira-kira bagaimana, Pak Taufik? Ya. Yang saya kagumi, Bapak Taufik SHMH. Tidak bisa menghadirkan ya berarti kalah. Udah lah, cukup ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Kalah. Diaman ke ini Mas Rujito. Diaman ke jasa. Ya. Ini. Kok Channel ini mari kita melihat bagaimana tanggapan netizen mengenai masalah ini yang masih belum kelar-kelar. Rektor UGM harus dijerat hukum karena bersekongkol melakukan kecurangan palsu. Ijazah palsu jadi drakor. Guyonan yang memalukan namanya juga palsu. Memalukan, kenapa Jokowi harus berbohong tentang ijazahnya? Kalau Jokowi nggak bisa menunjukkan ijazahnya yang asli, berarti Jokowi pembohong. Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya dengan jaksa atau hakim, tapi
berlindung polisi. Para tamu pasti senang lihat video ini. Alhamdulillah berkah buat almarhum Bambang karena ijazah almarhum sangat-sangat bermanfaat untuk membuka tabir kebohongan. Allah jadikan amal jariah bukat alam. Orang yang membiarkan kesalahan padahal dia tahu yang benar, semoga orang tersebut mendapat bimbingan dari Tuhan. Rakyat yang cerdas negeri ini carut marut, tetapi apa yang bisa dibuat petinggi negeri ini saat ini jika saja petinggi negeri ini punya hak mengikuti hatinya untuk menyelesaikan terkait pemilik ijazahnya cukup simpel. Ganti pembuat kegaduhan rektor, Kapolri, dan lainnya, maka keadilan akan ada untuk rakyat. Damailah negeri kita. Tangkap Jokowi, hukum seumur hidup. Transkrip nilai asli UGM, nilai yang diketik rapi sekelas universitas termuka di Indo Konoha, bukannya seperti yang ditampilkan Tirpipidum bereskrim Konoha. Nilainya ditulis tangan layaknya universitas tidak berkelas di Wakanda. Jasa asli dari UGM Universitas Geng Mulyono. Ayo bangkit negaraku, orang-orang jujur, jangan jadi ikut orang penipu bersama-sama. Hukum mana taringmu, jangan sama rakyat kecil doang beraninya cemen. Gimana negara mau maju kalau hukum lemah? Sufa banyak perbedaan, tinggal Pak Hakim saja yang menyimpulkan. Kalau ijazah palsu Polri bubar, kalau asli Roy CS di penjara. Tunjukkan aslinya, selesai. Jangan-jangan rektor yang menyatakan ijazah Jokowi asli rektor palsu. Sangat-sangat memalukan, mantan presiden tidak ada yang diteladani, justru membuat kerusakan, kebohongan demi ambisi. Lagi dicetak yang mirip yang nyetak Ibu Ova. Tunggu di sidang lagi bikin yang mirip, terlalu tidak menyadar kalau uang tidak bisa menyelamatkannya. Wi, kamu sudah kalah, jangan bohong terus, Allah akan melaknat orang suka berbohong. Ijazah pebandingnya ceto welo-welo, mau minggat kemana lagi kau pelindung Jokowi, punya Pronojiwo juga lain tahunnya. Polisi Konoha bikin pusing. Jika terbukti ijazah Jokowi palsu, ini suatu kejahatan dan siapapun yang membela ijazah palsu penjahat juga. Siapapun yang melindungi ijazah palsu, mereka sama jahatnya. Hukum rusak oleh pelindung ijazah palsu. Hayo para alumni asli UGM Kehutanan untuk gigi untuk menunjukkan kejujuran dan menegakkan nama baik UGM. Ini yang asli, nggak berbelit-belit. Jika Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya, berarti Jokowi kalah telak. Jokowi diadili dan dipenjarakan seumur hidup karena membohongi rakyat Indonesia memakai ijazah palsu. Alumni UGM ketahuan tahun 85, kumpulkan tunjukkan demi kejujuran. Susah sekali buat saja pilihan kepada masyarakat. Jika dikatakan ijazah palsu, apa akan menunjukkan atau menyembunyikannya? Yang asli malah diragukan, yang palsu dipaksakan asli. Kaplok salah nulis kaplok. Difoto, dipegang, dicium, dipeluk, disebarkan biar masyarakat tahu dan paham asli 1000%. Rektor UGM memang diatur oleh Joko Widodo. Selalu berubah-ubah dalam buat pertanyaan. 200 SKS gedung kue. Terus orang-orang jujur terbongkar semua kebohongan. Ada yang nggak lulus kehutanan UGM yang lulus atau di wisuda bulan November 85 yang mau ngomong. Makin jelas punya Jokowi ijazahnya palsu, punya Jokowi matre ijo yang asli oren. UGM ditutup. Ijazah Jokowi palsu, saatnya tangkap Jokowi dan adili. Itu ijazah kalau di depanmu Mulyono palsu, itu yang aslinya milik Mulyono. Pihak yang membela ijazah Jokowi sekarang tinggal bandingkan sama ijazahnya Pak Bambang yang lulusan sama UGM Kehutanan tahun 1985. Bandingkan sekarang, jangan banyak argumen kosong dan menipu rakyat. Ijazah bodong Jokowi. Aduh ijazah PKI sampai dirakayakan, hidup UGM kampus PKI. Revolusi mentalnya si raja bohong, ternyata revolusi dirinya dan dinastinya serta kroni-kroninya sekorup agar bebas berbohong. Jenderal polisi yang pembohong harus dipecat, termasuk Kapolri diganti. Waduh, ini baru terjadi di NKRI. Ada mantan penjabat kabupaten atau kota atau gubernur, mantan presiden yang menggunakan persyaratan yang memalukan dan mematikan yang benar menjadi tidak benar. Begitu. Tangkap, terbukti Mulyono. Korea Selatan bisa memproduksi manusia plastik. Indonesia bisa memproduksi ijazah plastik palsu.
Rakyat dari dulu tahu ijazah salah palsu, Tuhan gak ridho kebongkar plak. Rakyat sangat setuju Polri dibubarkan, negeri ini bukan aman. Ada Polri malah kacau balau dan gaduh terus. Saya dukung adili pemalsuan ijazah. Betapa sulitnya mendapatkan S1 dengan penuh perjuangan. Asli ijazahnya tapi bukan Jokowi pemilik ijazah itu. Makanya diduga termutal-mukul Noha percaya diri sekali. Masuk ke pengadilan, tes kertasnya di Wakanda. Jokowi nggak bakal dipenjara, masalahnya di backing presiden. Karena presiden ada kemungkinan ada perjanjian sebelum jadi presiden atau merasa punya hutang budi. Tapi yang paling parah, misinya SMA kayak Jokowi membodohi, memeras rakyatnya. Kasus ijazah palsu Jokowi nggak kunjung selesai karena dilindungi oleh polisi dan oknum game. Tidak harus menyalahkan siapa itu. Ini hanya satu yang perlu ditanyakan. Kenapa negara diam saja tahu seperti ini kalau memang kebal? Hukum apa akan juga kebal senjata eksekutor? Tangkap pembohong bikin malu negara. Saya muak lihat Ova Amelia yang bisa dibayar oleh Jack. Setuju dipenjara seumur hidup. Rakyat boleh ditipu UGM, tapi ijazah Jokowi jadi berita wartawan untuk sebuah universitas UGM tolol. Rakyat yang cerdas, negeri ini carut marut, tetapi apa yang bisa dibuat petinggi negeri ini saat ini? Jika saja petinggi negeri punya hak mengikuti hatinya untuk menyelesaikan terkait polemik ijazah, cukup simpel, ganti pembuat kegaduhan, rektor, Kapolri, dan lainnya, maka keadilan akan ada untuk rakyat demilah negara kita. Zaman kala bendu, zaman edan, zaman belegedes, zaman ijazah palsu, zaman bohong, zaman omong-omong. Hukum mana taringmu? Jangan sama rakyat kecil doang beraninya cemen. Gimana negara mau maju kalau hukum lemah? Kalau ijazah palsu Polri bubar, kalau asli Roy CS di penjara. Ini dia yang benar. Sangat-sangat memalukan, mantan presiden tidak ada yang diteladani, justru membuat kerusakan, kebohongan demi ambisinya tersebut. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.